Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada lillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad yang merupakan kitab sirah atau tarikh perjalanan kehidupan dan juga pengorbanan Rasulullah SAW dari sejak kelahiran hingga beliau wafat. Dan hari ini tema kita berkenaan dengan hijrah beliau ke Madinah. Terakhir kita menjelaskan bahwa ada plot atau ada konspirasi di kalangan orang-orang Quraisy untuk menentukan langkah apa yang sekiranya dapat menghentikan dakwah Rasulullah. Sudah berbagai cara, sudah berbagai lobby, sudah berbagai kekerasan ditempuh, tapi tidak berhasil menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Hingga akhirnya mereka yang orang-orang Quraisy itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW dengan cara dikeroyok. Ya, jadi setiap kabilah mengutus satu orang pemuda yang kuat, yang jago pedang, dan masing-masing harus menusukkan pedangnya kepada Rasulullah. Karena apa? Karena di kalangan bangsa Arab ada peraturan, ada undang-undang yang sudah turun-temurun berlaku bahwa yang namanya nyawa itu harus dibayar nyawa. Sehingga kalau Rasulullah dibunuh oleh satu kabilah, maka kabilah itu akan berhadapan dengan kabilahnya Rasulullah. Karena kabilah itu dia akan memperjuangkan, mempertahankan, membela anggota kabilahnya apapun agama dan apapun perbedaan yang ada di kalangan mereka. Nah, akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengutus setiap kabilah satu orang pemuda untuk mengepung Rasulullah SAW dengan harapan bahwa nanti kalau keluarga Rasulullah Bani Manaf ya menuntut darah atau menuntut pembalasan kisos, maka tidak bisa karena terlalu banyak kabilah yang terlibat, sehingga akhirnya mereka mau membayar diat atau mau dibayarkan diat kepada mereka. Singkat cerita, Rasulullah SAW pergi siang hari ke rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fi sa'atin lam yakun ya'tihi fiha mutaqanni'an faqala lahu akhrij man indak. Rasulullah SAW menemui Abu Bakar Siddiq dan kemudian beliau meminta agar Abu Bakar Siddiq menemani hijrah beliau ke Madinah. Lalu berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq dengan menunggangi atau menaiki onta yang telah dipilih oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Namun di sini ada sikap Rasulullah yang luar biasa. Ketika Abu Bakar Siddiq menyerahkan untanya atau kendaraannya untuk dinaiki Rasulullah, tapi Rasul mengatakan bisaman, ini harus dibayar. Jadi Rasulullah tidak mau ada kehutangan jasa oleh siapapun. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq menawarkan untanya, Rasulullah mengatakan bisaman, wahai Abu Bakar, saya tidak mau gratisan, harus bayar ini. Karena ini dipakai oleh saya walaupun untuk hijrah, tetapi tetap harus dibayar.
silakan, ini untuk Anda, kami siapkan ini untuk Anda. Tapi Rasulullah bisa harus dengan harga yang dibeli. Kemudian mereka bersembunyi sementara di Gua Thur. Ini ada peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana Abu Bakar Siddiq, pembelaan dan sikap beliau yang sangat mencintai Rasulullah dan membela Rasulullah. Beliau pertama kali masuk gua tersebut, membersihkan tempatnya, kemudian Rasulullah dipersilakan masuk. Dan ketika beliau di dalam Gua Sur, karena perjalanan itu harus aman, setiap ada potensi ancaman itu selalu ada berita. Di sini ada beberapa peran yang luar biasa. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq itu sendiri. Beliau dengan segenap jiwa raga membela dan menjaga Rasulullah SAW. Kemudian putranya Abdullah bin Abu Bakar itu senantiasa menyadap informasi dari Mekah. Apa yang terjadi di Mekah dilaporkan ke Rasulullah di Gua Sur. Lalu di sana juga ada peran putrinya Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, yang saban hari mengirimkan bekal kepada Rasul dan ayahnya Abu Bakar Siddiq di Gua Sur. Sampai Asma ini dijuluki sebagai pemilik selendang, karena pernah suatu kejadian hendak mengirimkan makanan kepada Rasulullah, itu butuh tali sehingga Asma merobek kain yang biasa dipasang di pinggang, itu robek dan dijadikan ikatan untuk bekal Rasulullah SAW. Dan saat itu juga Rasulullah SAW dengan Abu Bakar meminta seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, orang musyrik, orang kafir tetapi profesional, bahwa saya sewa kamu untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Abdullah Uraikid dibayar dengan bayaran tertentu menemani dan menunjukkan jalan kepada Rasulullah Abu Bakar pergi ke Madinah. Ini dalil bahwasanya kita boleh dalam berbagai urusan berinteraksi dengan orang kafir selama tidak berkenaan dengan ajaran agama. Jadi kalau Abdullah bin Uraikid pakai tok, Uraikid po. Itu Abdullah bin Uraikid sebagai dalil atau penunjuk jalan Rasulullah SAW menuju Madinah. Di Mekah itu ada informasi bahwa orang-orang Mekah mengadakan sayembara. Barang siapa yang punya informasi tentang Muhammad, maka akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Ya. Lalu di sana ada namanya Suraqah bin Jaksam, bukan Suraqah bin Malik ya. Nah, yang sering mengatakan Suraqah bin Malik, tapi yang saya dapat di buku-buku sejarah itu Suraqah bin Jaksam. Itu belum mendengar bahwasanya di Mekah ada sayembara, barang siapa yang dapat memberikan informasi atau menangkap Muhammad maka diberikan hadiah 100 ekor unta. Itu setara kalau sekarang dengan 2,5 miliar. Sayembaranya itu yang dapat menghadirkan Muhammad hidup atau mati 100 ekor unta. Lalu Suraqah ini segera memacu kudanya pergi ke arah laut karena dia punya firasat. Ini kemungkinan arahnya ke laut, tidak ke arah jalan Madinah, Mekah Madinah yang lumrah, pasti arah yang lebih aman. Muter ke arah Jeddah. Jadi dari Mekah itu ke Jeddah, menyusuri pinggir laut, karena kalau pinggir laut tuh lebih nyaman dan jalan yang tidak lazim ditempuh oleh orang Mekah kalau mau ke Madinah gitu. Sehingga itu lebih aman, lebih nyaman, dan mungkin sumber daya perbekalan juga kalau pinggir lautnya biasanya selalu ada. Jadi beliau hijrah ke Madinah, dikejar oleh Suraqah, dan Suraqah ini setiap kali mendekat kepada Rasulullah SAW kudanya terjatuh, mendekat lagi kudanya terjatuh lagi, mendekat lagi terjatuh lagi, sampai dia mengatakan, "Wahai Tuhan Muhammad, tolonglah aku tidak akan membahayakanmu setelah ini." Itu janjinya dia. Maka Suraqah ditolong. Kemudian Suraqah hendak memberikan sesuatu kepada Rasulullah, bekal. Ya, tadinya mau mengejar, mau membunuh,
tapi tiba-tiba menawari bantuan, ini pakai untuk di jalan. Tapi Rasul mengatakan kami tidak membutuhkan itu. Cukup kamu katakan kepada orang-orang yang mengajar kami, katakan bahwa tidak ada orang yang kalian cari. Cukup itu aja. Maka Suraqah memenuhi janjinya, memenuhi komitmennya. Dia memberitahu orang-orang Quraisy bahwa yang kalian cari nggak ada. Saya sudah dari sana, nggak ada. Gitu. Itu Suraqah bin Jaksam. Hijrah tersebut ada beberapa ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah, bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama terkait dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau cara hijrahnya berbeda dengan orang kebanyakan. Beliau menantang orang Quraisy dan mengatakan, "Man arada an taskilahu ummuh aw yutamma waladu falyuqabilni khalfal wadi." Wahai orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap orang Quraisy, besok aku akan berhijrah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda atau anaknya jadi yatim, temui aku di belakang bukit ini. Nah, itu gaya hijrahnya Umar. Nantang, siapa yang berani atau siapa yang ingin istrinya menjanda, anaknya jadi yatim, temui aku di belakang bukit ini. Kita duel. Gitu kan. Itu Umar. Sebagian orang mungkin ada yang menilai, kenapa Rasulullah tidak menempuh cara berani seperti Umar? Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW dalam segala aspeknya, perkataannya, perbuatannya, takrir dan ikrar-ikrarnya, termasuk sari dan sarirahnya, itu semuanya adalah qudwah. Semuanya adalah syariat. Maka beliau mesti menunjukkan kepada umatnya sesuatu yang dapat dilakukan. Gitu. Maka beliau melakukan hijrah seperti lumrahnya orang kebanyakan, sembunyi-sembunyi, kemudian ngajak teman, minta disediakan kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, menyadap informasi dari Mekah, kemudian mengadakan perbekalan. Jadi beliau mengadakan hijrah seperti kaum muslimin pada umumnya, agar dapat dijadikan qudwah dan contoh. Kalau Umar orang yang berbeda. Tidak semua umat Islam seperti Umar karakternya. Berani. Dan maksud berani itu fisik dan mentalnya berani beliau. Jadi menang awak yang segala rupa nama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Adapun Rasulullah ingin mencontohkan kepada umatnya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi sangat salah, sangat kurang tepat kalau orang mengatakan bahwa Umar lebih berani dari Rasulullah. Itu keliru sekali. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah asja'an nas. Rasulullah adalah orang paling berani. Beliau adalah orang yang paling berani dari semua orang. Salah satu contohnya saya pernah ceritakan, Rasulullah SAW itu pernah ada suatu kejadian di Madinah, ada gemuruh gitu, ada seperti pasukan mau menyerang, gemuruh gitu. Itu para sahabat rapat, ini ada suara apa ini di luar Madinah, kita akan kejar, kita akan cari suara apa itu, cari informasinya. Akhirnya mereka beberapa orang pergi menuju sumber suara itu. Ternyata di kejauhan ada orang baru balik dari sana, seorang diri. Siapa ini? Pas melihatnya ternyata itu Rasulullah, masya Allah. Jadi para sahabat ketika ada suara itu rapat dulu, ngumpul sekian banyak orang, baru pergi ke sana. Rasulullah udah duluan ke sana. Jadi ketika sahabat berangkat, Rasul sudah kembali dan mengatakan tidak ada apa-apa, itu cuma suara angin. Itu cuma suara angin dan bukan pasukan yang menyerang Madinah. Itu keberanian Rasul SAW. Yang kedua, ketika perang Hunain, pasukan Hunain itu sangat besar, pasukan kaum muslimin juga sangat besar. Tetapi pasukan muslimin yang sangat besar itu banyak diisi oleh orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam di Kutul Mekah. Ketika bentrok itu banyak yang kabur dari pasukan Islam, tersisa 6 orang. Di antaranya adalah Abbas, di antaranya adalah sahabat-sahabat pilihan. Rasulullah paling depan. Ketika sahabat pada kabur, dipanggil lagi oleh para penyeru perang itu, balik, kalian tega Rasulullah ditinggalkan, pulang lagi, balik, tega sekali kalian tinggalkan Rasulullah.
Akhirnya pada kembali lagi. Jadi rasa kehormatannya itu terusik. Oh, bagaimana mungkin saya kabur Rasulullah di sana, dan balik lagi. Singkat cerita, kemenangan diberikan oleh Allah kepada pasukan muslimin ketika mengalahkan orang-orang Hunain yang sangat besar jumlahnya, yang mengerahkan seluruh sumber dayanya, baik itu harta benda maupun orang-orang pilihan, dan juga keluarga-keluarganya dibawa semua. Makanya ghanimah perang Hunain itu sangat besar. Satu orang itu mendapatkan kambing 1 lembar. Abu Sufyan dapat 40 ekor unta, kemudian orang Quraisy yang lain dapat 30 ekor kambing, ada yang dapat sekian puluh ekor sapi dan sebagainya. Kenapa? Rasulullah banyak membagikan kepada orang-orang Quraisy sampai membuat kecemburuan. Orang-orang Ansor yang ikut perang setelah Futuh Mekah melawan Hunain itu pada cemburu. Dan orang-orang munafik ada yang terselip mengatakan, lihat Muhammad kalau sudah ketemu kaumnya mendahulukan kaumnya. Itu dihembuskan oleh orang munafik, oleh orang-orang yang punya niat jahat kepada Rasulullah SAW. Juga ada yang mengatakan Rasulullah SAW mulai melupakan kita orang Ansor. Itu keimanan diuji situ. Kemudian Rasul mengingatkan, karena kabar itu sampai kepada beliau. Lalu beliau berpidato, wahai sekalian teman-teman Ansor, kalau mereka pulang ke Mekah membawa kambing, membawa sapi, membawa onta, kalian nanti pulang membawa Rasulullah. Ya, mereka menangis ketika mendengar pidato beliau. Jadi maksud beliau itu, apakah kalian menganggap bahwa yang mereka dapatkan itu lebih baik? Tidak. Kalau mereka pulang dengan hewan-hewan, dengan ghanimah-ghanimahnya, kalian nanti pulang bersama Rasulullah. Maka Rasul pun ikut pulang ke Madinah kembali, dan sampai akhir hayat beliau di Madinah. Yang awalnya dicurigai nggak pulang ya? Yang awalnya dicurigai bahwa Rasul akan kembali ke kaumnya. Tuh, setelah menang kan balik ke kaumnya. Setelah menang mendahulukan. Kenapa Rasul memberi ghanimah kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam? Itu namanya menguatkan hati orang yang baru masuk Islam. Jadi Rasul memberikan ghanimah yang sangat besar kepada tadi Abu Sufyan, 30 ekor unta, 1 lembah dan lain sebagainya. Itu tujuannya menguatkan hati orang yang baru masuk Islam. Di situ ada seorang namanya Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir ini orang yang sebenarnya orangnya ahli ibadah, orangnya luar biasa takwanya, tetapi dalam dirinya itu ada syubhat. Ada syubhat. Ini bahayanya syubhat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berlakulah adil. Ya, berlakulah adil. Rasul sampai merah mukanya dan marah. Kalau bukan saya, faman yahdil, siapa yang bisa adil kalau bukan saya? Dimarahin itu orang. Dan Rasul mengatakan, demi Allah akan keluar dari keturunan orang ini orang-orang yang akan menghalalkan darah kaum muslimin, orang yang akan mengkafirkan kaum muslimin, orang yang akan membunuh anak-anak kaum muslimin. Siapa mereka? Khawarij. Jadi Khawarij itu sudah diberitahu oleh Rasulullah beritanya sebelum kemunculan mereka. Kenapa? Karena moyangnya Khawarij itu Dzul Khuwaisir pernah mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, berlakulah adil. Inilah pentingnya adab untuk menyertai ketakwaan. Ada orang takwa, orang soleh, agamis, religius, tapi adabnya kurang. Sampai Rasul dikatakan, adillah wahai Rasulullah. Itu kan orang takwa tapi bahasa orang mah belenggu gitu. Takwa tapi belenggu. Masa nyuruh Rasul adil? Sampai Rasul marah. Kalau bukan saya, siapa yang bisa adil? Itulah sejarah kemunculan Khawarij. Bahkan kalau kita runut, pembunuh Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat takwa sekali. Abdullah bin Muljam itu orang yang sangat takwa. Biasa menamatkan Quran setiap harinya. Jidatnya hitam. Kemudian soleh sekali, takwa sekali, tidak pernah lepas dari ibadah. Bahkan di zaman Umar beliau itu dapat jabatan dan dapat sebagai kehormatan sebagai orang-orang yang ahli di dalam qiraah. Tapi dalam hatinya ada pemahaman, ada syubhat yang terus-menerus menggerogoti hatinya dan mengatakan Ali ini telah berbuat salah.
dengan menerima perdamaian dari Muawiyah. Dibunuh waktu sholat subuh, dan dia sholat di jajaran pertama. Abdullah bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat takwa, sangat zuhud, sangat alim sekali, sangat soleh. Sampai kulitnya itu mengering, banyak ibadah, wajahnya pucat, banyak tahajud, bibirnya basah terus dengan Quran, tapi membunuh khalifah. Kenapa? Karena dia berpikirannya syubhat. Kenapa? Dia menganggap Ali telah berbuat salah, melanggar Al-Quran ketika menerima perdamaian dari Muawiyah. Kan ada peperangan tuh Muawiyah dengan Ali. Muawiyah itu kalah, terdesak itu dekat Damaskus. Muawiyah mengangkat bendera putih minta damai. Ali bin Abi Thalib karena pertimbangannya maslahat menerima perdamaian dari Muawiyah. Nah, orang-orang pecinta Ali ini, tapi ekstrim mencintai Ali ini, dia menganggap bahwa Ali telah berbuat salah kalau gini. Muawiyah itu harusnya ditumpas setumpas-tumpasnya, tapi kok diterima perdamaiannya. Lalu dia mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali telah salah, dibunuh Pak ketika subuh. Lalu ditangkap orang tersebut, disidang, dan hukumannya hukuman mati karena telah membunuh khalifah. Ketika dipancung hukuman mati, dia bertakbir sekeras-kerasnya, Allahu Akbar. Tidak merasa salah sedikit pun, dan tidak ada rona atau baju orang watados, wajah tanpa dosa. Merasa bahwa itu adalah perbuatan benar, merasa membunuh pemimpin kaum muslimin itu benar, karena ada syubhat di pikirannya bahwa Ali telah berbuat salah. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kesalehan dan ketakwaan dan rajinnya ibadah mesti dibarengi dengan ilmu, mesti dibarengi dengan adab. Kalau tidak, dia akan menjadi Abu Muljam yang lain. Dan itu sudah Rasul sampaikan bahwa nanti kelak akan ada sekelompok orang yang mereka disebut sebagai anjing-anjing neraka. Kata Rasulullah, kelak akan muncul di umatku anjing-anjing neraka. Syarrul khalqillah, seburuk-buruk makhluk Allah di muka bumi. Siapa mereka? Orang-orang Khawarij. Tahqiruna sholatakum min sholatihim. Rasul bersabda kepada sahabat, hai sahabat, kalian akan merasa minder dengan mereka, orang-orang Khawarij. Kenapa? Salat kalian gak ada bandingnya dengan salat mereka. La tablughu sholatukum sholatuhum. Salat kalian gak ada bandingnya dengan mereka. Quran kalian gak ada banding dengan Quran mereka. Tahajud kalian gak ada banding dengan tahajud mereka. Zikir kalian gak ada banding dengan zikir mereka. Tapi mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa? Quran mereka hanya sampai tenggorokan, tidak menembus sanubarinya. Quran mereka tertahan di bibir, tertahan di tenggorokan, tidak masuk ke dalam hatinya. Salat mereka tidak menembus jantungnya. Zikir mereka tidak menembus pikirannya. Itu sudah harus diingatkan. Mereka kafirkan kalian, mereka bunuh pemimpin-pemimpin kalian, dan rata-rata pengikutnya adalah anak-anak muda. Disebutkan Rasulullah, hudasa'u asnan wasubaha'ul ahram. Ciri orang Khawarij, hudasa'ul asnan, hadisusin, anak muda. Tetapi sufaha'ul ahram, pikirannya penuh dengan syubhat. Belajar agamanya lewat medsos, baca Qurannya cukup dengan terjemah. Kalau kita baca Quran dengan terjemah, sejam bisa ekstrim, Pak. Coba waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia jadi kafir. Coba baca terjemah itu, langsung jadi ekstrim dia. Kafir. Padahal itu turun tentang Yahudi. Kata Ibnu Abbas, itu yang dimaksud kafir di situ kafir duna kafir atau kufrun duna kufrin. Bukan kufur yang dimaksud dalam kekafiran agama, itu kemaksiatan maksudnya. Kafir maksiat, bukan kafir murtad, bukan kafir agama, kafir maksiat. Dan itu ayat turun tentang Yahudi, tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Nah, tahu dari mana ya? Dari tafsirnya. Kalau baca terjemah itu, kata para ulama, kalau orang baca Quran sepintas
sejam orang bisa ekstrim. Maka wajib baca tafsirnya. Tafsirnya tafsir yang mu'tabar, tafsir yang bil ma'sur. Ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, kemudian tafsir Jami' Ahkamil Quran dan lain sebagainya. Itu tafsir yang mu'tabar. Ada tafsir biroi, tapi biroinya yang berdasar kepada maksur. Ya, tafsir biroi, tafsir dengan logika, dengan akal, tapi yang berbasis kepada menginduk kepada tafsir bil maksur dengan riwayat. Jadi lengkap. Tafsir tadaburnya pakai akli, pakai roi, tafsir riwayatnya pakai dalil, sempurna. Jadi. Tapi kalau tidak lengkap seperti itu, khawatir ya dia dapat terjerumus kepada ekstremisme yang mudah mengkafirkan. Itu ceritanya demikian. Ya. Jadi hijrahnya Umar bin Khattab semata-mata itu karena beliau punya sifat yang pemberani, berbeda dengan yang lain. Adapun hijrahnya Rasulullah bukan karena takut, tetapi lebih kepada ingin memberi contoh kepada kaum muslimin bahwa hijrah itu adalah dilakukan oleh semua orang tanpa perbedaan yang khusus seperti Umar bin Khattab. Yang kedua pelajaran yang kita ambil adalah mauqif Abu Bakar. Peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau itu diminta oleh Rasulullah untuk tidak berangkat di gelombang pertama. Gelombang pertama hijrah itu kan berangkat. Gelombang kedua ditahan oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, tunggulah, saya nunggu perintah. Jadi Rasul itu hijrahnya terakhir menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di suatu malam beliau dikasih tahu oleh Jibril, wahai Muhammad, orang Quraisy telah bersepakat membunuhmu, maka segeralah pergi dan biarkan jangan kau tiduri tempat tidurmu dan biarkan Ali yang tidur di sana. Maka Rasulullah pergi menyuruh Ali untuk tidur di tempatnya. Abu Bakar Siddiq luar biasa perannya, menyediakan kendaraan, kemudian menyuruh anaknya menyadap informasi dari Mekah, kemudian meminta putrinya menyediakan makanan dan lain sebagainya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Yang ketiga ada di situ peran Ali bin Abi Thalib. Dia seorang pemuda yang pemberani, yang amanah. Rasul titipkan amanah-amanah orang Quraisy, barang-barang Quraisy titipannya serahkan ke Ali. Wahai Ali, aku berangkat hijrah. Kamu nanti nyusul, tapi titipan orang Mekah ini kembalikan dulu semuanya. Ini ajaib. Orang Mekah itu meskipun memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah dakwahnya, tetapi dalam urusan amanah beliau percaya kepada Rasulullah. Kan beliau itu tidak disenangi dakwahnya, dimusuhi bahkan di mana-mana, tapi menitipkan barang itu mereka kepada Rasulullah. Ini ajaib. Jadi seperti kontradiktif gitu, membenci dakwahnya tapi percaya sama orangnya. Itu kepribadian amanahnya Rasulullah SAW. Dititipkan ke Ali, kemudian Ali akhirnya menyusul beliau berhijrah. Ini peran pemuda. Kata Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu, dakwah Islam ini diterima oleh anak-anak muda dan ditolak oleh orang-orang tua di Mekah. Jadi pemuda ini memiliki semacam sikap dan juga antusias kepada dakwahnya Rasul dan menjadi pembela-pembelanya di saat orang tua menolak. Jadi ini semacam fitrah ya, bahwa dakwah Islam itu lebih mudah masuk dan diikuti oleh anak-anak muda ketimbang orang-orang tua. Orang tua itu adalah orang-orang yang sulit berubah dan tidak mau menerima dakwahnya Rasul SAW. Kita lihat di sejarah, di antara pemuka Quraisy yang tua-tua itu nggak ada yang masuk Islam, kecuali Hamzah. Hamzah juga terhitung masih muda sebenarnya. Jadi kalau sekarang orang tua itu susah berubah, ya wajar, karena kata Ibnu Katsir begitu, Islam ini mudah diterima oleh jiwa-jiwa muda ketimbang oleh jiwa-jiwa tua. Gitu. Jadi kalau udah tua susah berubah. Yang keempat di situ ada peran Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar, dua anak Abu Bakar yang bahu membahu membantu ya, menyiapkan Rasulullah SAW perbekalannya. Kemudian di sana ada Suraqah bin Ja'sar tadi kita ceritakan.
yang akhirnya Rasulullah SAW menjanjikan kepada dia, wahai Suraqah, kalau kamu ikuti aku berjanji akan meletakkan mahkota Raja Persia kepadamu. Gitu. Jadi Rasul itu diberi nubuat, diberi informasi-informasi yang akan datang oleh Allah Ta'ala melalui Jibril tentang hal yang akan terjadi. Maka Rasul di sini mengatakan, wahai Suraqah, kalau kamu ikut agama saya berjanji kau akan mengenakan mahkota Raja Persia. Itu kan mimpi di siang bolong sebenarnya. Orang Quraisy itu tidak pernah terpikirkan bahkan keluar dari bangsanya, keluar dari Quraisy, kemudian berperang melawan pihak musuh. Superpower saat itu Romawi dan Persia. Kalau sekarang mungkin Rusia dan Amerika. Superpower. Jadi Suraqah itu, tapi karena dia sudah simpati kepada Rasulullah, ya percaya saja. Kamu akan dipakaikan mahkota Persia. Dan itu kejadian. Setelah zaman Rasul selesai, zaman Abu Bakar Siddiq, lalu tibalah masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Persia dan melumatnya sampai tidak pernah bangkit lagi sampai saat ini. Itu ghanimahnya banyak sekali. Ya. Perhiasan di istananya itu emas, berlian, intan, itu semua ada. Dibawa ke Madinah. Numpuk segunung itu, emas berlian dari kerajaan Persia itu numpuk segunung. Lalu Umar ada yang ngasih tahu, Tuhan, dulu Rasul pernah janji ke Suraqah, katanya dia akan memakai mahkota Raja Persia. Lalu dipanggil lah, Suraqah sini, pakai ini. Sebagaimana Rasul sampaikan kepada engkau, dipakai. Baju rajanya dipakai, mahkotanya dipakai, lagi gitu lagi gitu, pakai, kan mustahil zaman itu orang Quraisy pakai mahkota Raja Persia, mustahil. Mun sekarang mah kita pakai mersinya Putin lah, pakai mersinya Presiden Amerika, kan mustahil. Meskipun qadarullah bisa aja, tapi mustahil lah kalau secara ukuran manusia. Ini Suraqah sudah lagi pakai mahkota Raja Persia yang dari emas berlian, baju juga bertahtakan intan permata lagi. Setelah bolak-balik kata Umar, la'an. Nah, dia protes, bukankah Rasul menjanjikan ini padaku? Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, kau akan dipakaikan untukmu mahkota Persia, bukan diberikan. Akhirnya dia lepas. Jadi ucapan Rasul itu memakaikan, bukan memberi. Akhirnya dia melepaskan Anas atau manusia diberi gitu, ternyata itu dikembalikan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Kemudian ada pelajaran ke-6, khurujur Rasul mujizat. Keluarnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya mujizat. Beliau keluar rumahnya itu kan dikepung ya. Orang-orang Quraisy sudah siap dengan pedangnya. Tiba-tiba mereka tertidur setelah Rasul mengatakan syahadil wujuh dan membaca ayat surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan dan seterusnya. Itu setelah Rasul baca ayat itu, orang Quraisy tertidur pulas di samping rumah Rasulullah SAW. Mereka terbangun ketika pagi hari, lalu buru-buru masuk ke rumah. Ternyata ketika mau mengangkat pedang, tiba-tiba Ali bangun. Loh, Ali, kenapa kau di sini? Ya, kemudian Ali mengatakan, ya saya Ali bin Abi Thalib. Mana temanmu? Nah, karena mereka tidak berani kepada Ali, sehingga tidak berani menginterogasi Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka pun mengadakan sayembara, tangkap Muhammad hidup atau mati, dan hadiahnya adalah 100 ekor unta. Itu mukjizat. Di Gua Sur juga mukjizat, banyak mukjizatnya itu. Abu Bakar digigit oleh ular, tapi Rasulullah SAW meletakkan ludahnya ke kaki Abu Bakar dan langsung sembuh. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak mujizat. Kita singkat aja. Kemudian yang ke-7, pelajaran kita petik dari peristiwa hijrah adalah bagaimana masyarakat menyambut Rasulullah SAW di kota Madinah. Itu tiap hari orang-orang menunggu kedatangan Nabi. Setiap hari orang Madinah pergi ke perbatasan Madinah. Ayo naik tangga korma, ayo naik ketinggian, ayo naik bukit. Ada yang di mana-mana menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Betapa kecintaan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Ada yang bersenang
syair, ada yang bersenandung ucapan-ucapan kecintaan dan lain sebagainya. Hingga tibalah beliau di Madinah, ya, dan disambut oleh gadis-gadis kecil di Madinah. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam Sirah Nabawiyah Durus Wahibar, beliau mengatakan itu anak-anak kecil Madinah itu pada menyambut Rasulullah dengan membawakan lagu-lagu tentang Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, wahai anak-anak, apakah kalian mencintaiku? Anak-anak menjawab, iya ya Rasulullah, kami mencintai engkau. Itu anak-anak kecil, anak-anak gadis. Itu disebutkan dalam Sirah Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan juga bahwa kenapa ada hijrah? Hijrah itu hikmahnya bahwa kepentingan agama, keselamatan agama adalah di atas segala-galanya. Bahkan ketika seseorang harus meninggalkan tanah air, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga besar, kalau dia untuk meninggalkan hal tersebut demi agama, maka itu disyariatkan. Jadi bagi kita orang Islam, loyalitas dan pengorbanan kita adalah untuk agama. Dan itu di atas segala-galanya, bahkan dari tanah air, bahkan dari negara, bahkan dari entitas tertentu, bahkan dari keluarga, bahkan dari segala-galanya. Rasul bersabda, barang siapa yang mencintaiku, ya, tidak akan sempurna iman seseorang hingga dia mencintaiku seperti mencintai keluarganya. Jadi kata beliau, kenapa ada hijrah? Hijrah di antara hikmah terbesarnya adalah bagi orang Islam, agama itu segala-galanya. Bahkan ketika dia harus menyelamatkan agamanya, lantas harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan tanah air, harus meninggalkan segala-galanya, dia lakukan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian di Madinah beliau mendirikan masyarakat baru, peradaban baru dengan 3 pilar. Beliau datang ke Madinah itu menegakkan struktur baru masyarakat Madinah dengan 3 pilar. Yang pertama adalah persaudaraan, yang kedua adalah membangun masjid, yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dengan orang-orang non-muslim. Itu 3 landasan, 3 pondasi yang Rasul lakukan untuk mendirikan Madinah. Yang pertama adalah mempersaudarakan. Rasul persaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Setiap 2 orang dipersaudarakan, si A dengan si B. Sampai si B itu menawarkan segala macam. Orang Ansor menawarkan segala apapun yang dibutuhkan oleh orang Muhajirin. Kang, saya punya 2 rumah, pakainya aku akan hiji. Kang, saya punya 2 istri, saya ceraikan 1 buat kamu ya. Kang, saya punya toko di pasar, kamu ambil 1 lah, kamu berniaga di sana. Saya punya kebun tuh, kamu olah 1, silakan buat kamu. Itu persaudaraan yang Rasul lakukan antara Muhajirin dan Ansor. Jadi orang Muhajirin ketika datang ke Madinah benar-benar dimuliakan oleh orang Ansor. Sampai kalaupun perlu istri saya ceraikan 1, kalau perlu kebun saya kasih kebun, kalau perlu toko silakan, diberikan semuanya. Sampai orang-orang mengira antara Muhajirin dan Ansor meskipun tidak ada nasab akan saling mewarisi. Sampai mereka mengira bahwa sesama mereka, sampai ada turun ayat Al-Quran, wa ul arhami aula ba'du, bahwasanya warisan itu hanya untuk keluarga, bukan untuk sahabat yang dimaksud dalam sahabat keagamaan. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Itu yang pertama, mempersaudarakan antara si A dengan si B, Muhajir dan Ansor, sampai mereka tidak ada lagi batasan. Tetapi orang Muhajirin yang diberikan bantuan juga orangnya yang tahu diri. Mereka mengatakan, maaf Kang, kalau rasa Nabi te peryogi istri, te peryogi artos, te peryogi tanah, tolong tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Saya mau berusaha, mau bisnis di sana. Pinjamkan saya modal, lalu saya akan berbisnis. Dan itu dilakukan oleh beberapa sahabat. Di antaranya Abdullah bin Auf yang sukses itu. Dia ambil beberapa barang dari sahabat Ansornya, dia jual di pasar Madinah sampai terus berproses sampai akhirnya Abdullah bin Auf ini menjadi orang terkaya di Madinah. Saking kayanya beliau itu punya warisan 3 triliun warisan aja.
Kemudian beliau pernah melunasi sepertiga hutang orang Madinah. Orang Madinah seluruhnya sepertiganya punya hutang dibayar. Bahkan dalam riwayat lain seluruh hutang orang Madinah dibayar. Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau wafat itu banyak sekali koin emas di gudang-gudangnya itu dipotongnya harus pakai kampak karena lengket. Kalau orang lengket itu sih berkuin namanya. Karena nengta tamak emas harus bil fas harus dengan kampak dibelahnya itu. Dikarekan gitu baru. Janda-jandanya Rasulullah mendapatkan tiga wasiat dari Abdurrahman bin Auf, sehingga istri-istri Nabi SAW itu mendapatkan harta yang cukup banyak. Aisyah itu sampai 200 miliar dapatnya, berupa kebun, berupa ternak dan lain sebagainya. Itu ada dalam sirah. Utsman bin Affan juga sangat kaya raya. Beliau itu pernah membiayai pasukan Tabuk, pasukan sulit itu ya, karena paceklik sulit, sehingga Rasul mengatakan barang siapa yang membiayai pasukan Tabuk baginya surga. Itu Utsman luar biasa. Dia menyerahkan kepada Rasulullah 1000 dinar koin emas, menyerahkan 300 ekor unta, dan membiayai sepertiga pasukan. Kita tahu perang Tabuk itu kan 30.000 pasukan. Berarti kalau sepertiganya Utsman membiayai keberangkatan 10.000 pasukan. Dia bebaskan sumur-sumur dari orang Yahudi, beli semua. Yang tadinya orang itu bayar ke orang Yahudi kalau mau nimbah sumur, oleh Utsman dibeli semua. Wakfan lil muslimin, semuanya gratis, wakaf untuk kaum muslimin. Luar biasa. Itu orang muhajirin datang ke Madinah tidak bawa apa-apa, hanya bawa pakaian di badan, bawa kuda dan lain sebagainya. Tidak bawa apa-apa, sama sekali harta tidak bawa. Tapi karena usaha, kegigihan dan kecerdasan dalam berbisnis, orang Mekah itu kan orang niaga. Orang Madinah itu orang agraris. Jadi orang Mekah itu sukses dalam berdagang. Sampai Umar seperti itu, sampai Utsman seperti itu, Abu Bakar juga sama seperti itu. Ya, itu perjuangan para sahabat Nabi SAW. Nah, orang Madinah ini menyambut beliau dengan sangat sukacita. Di sini juga memberikan kita kesimpulan bahwasanya menyanjung Rasulullah SAW dalam batasan yang tidak gulu, tidak kultus itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu sampai gulu atau kultus, itu nggak boleh. Kata para ulama, di dunia ini sumber dari kemusyrikan itu dua. Yang pertama adalah gulu usholihin, melakukan gulu kultus kepada orang-orang soleh, dan yang kedua adalah kepercayaan kepada bintang-bintang. Itu kata para ulama. Penyebab kemusyrikan di dunia ini ada dua. Satu, ada sikap gulu berlebihan kultus kepada orang-orang soleh, seperti terjadi pada kaum Nabi Nuh, kan? Begitu ceritanya, pernah kita jelaskan. Dan yang kedua adalah adanya kepercayaan bahwa bintang-bintang itu punya pengaruh dalam kehidupan manusia. Itu beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa hijrah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori karena ontanya itu ngarahkan ke situ. Ketika Rasul datang, ontanya dibiarkan mencar. Ontanya ngencar, ternyata duduknya itu barokal iblis, barokah itu duduk adem, itu onta di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Maka kata berkah itu berasal dari sini. Onta itu berkah, artinya onta itu barokah, duduk adem, merasakan kenyamanan. Maka orang yang disebut dapat berkah itu orang yang merasa hatinya tentram, adem ayem dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lafaz barokah itu dari kata itu, barokal ibil. Onta itu duduk memberkah, artinya duduk memberkah itu duduk dengan nyaman, adem dan sebagainya. Kita pun sama, manusia itu yang dapat berkah itu yang hidupnya adem ayem, tentram, tenang jiwa raga dan sebagainya. Itu dari kata itu. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari itu Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, Anda tidur saja di atas, biar kami di bawah. Kata Rasulullah, nggak mau, saya di bawah saja, supaya ketika orang-orang datang menemuiku gampang. Kayaknya Abu Ayyub mengalah. Kemudian suatu hari rumahnya Abu Ayyub itu netes air dari atas ke bawah, sehingga beliau tidak tega melihat Rasulullah kena tetesan air dari atas. Akhirnya diminta pindah, ya Rasulullah, kau yang di atas, biar kami yang di bawah. Akhirnya beliau berkenan menerima Abu Ayyub duduk di atas. Luar biasa ya para sahabat, peran-peran mereka di dalam menyukai
menyukseskan dakwahnya Rasulullah SAW. Madinah dibangun dengan 3 fondasi. Satu masjid, yang kedua adalah ikhwah atau ta'akhi persaudaraan, yang ketiga adalah berdamai atau perjanjian damai dengan orang-orang non muslim. Itu 3 rahasia pendirian peradaban baru yang bernama peradaban Madinah. Kalau peradaban barat itu dibangunnya ditopang ya. Peradaban barat itu ditopang oleh 4 filsafat. Yang pertama itu Darwin, filsafat Darwin. Yang kedua itu filsafat Einstein. Yang ketiga itu filsafat Nietzsche. Yang ketiga, yang keempat itu adalah filsafatnya Freud, Sigmund Freud. Barat itu ditopang oleh ajaran itu, ya. 3 filsafat itu, sehingga sekarang mereka mencapai puncak kejayaannya, tetapi kejayaannya kejayaan materialistis. Karena filsafat yang menopang peradaban Barat memang seperti itu. Darwin, bahwa orang terkuat adalah orang yang akan lulus seleksi. Ya. Kemudian Einstein, bahwa segala sesuatu itu harus empiris, harus saintis dan sebagainya. Lalu Freud, bahwa kita digerakkan oleh hasrat. Segala sesuatu itu kita menuju hasrat kita. Akhirnya orang permisif, silahkan penuhi hasratmu, penuhi dorongan seksualmu sekehendak kamu. Dan yang terakhir adalah filsafat ini yang mengatakan bahwa agama itu relatif, kebenaran itu relatif. Sesuatu dianggap benar karena orangnya anggap benar. Jadi tidak ada kebenaran mutlak itu. Sesuatu benar karena dianggap benar. Itu filsafat orang-orang Yahudi. Jadi Barat itu memang ditopang oleh orang-orang Yahudi yang kebetulan mereka memang unggul di bidangnya. Tetapi yang dihasilkan adalah peradaban materialistis seperti yang kita lihat sekarang di Eropa dan di Amerika. Beda dengan Islam. Islam itu dibangun, filsafatnya itu adalah rohani, masjid. Yang kedua adalah kemanusiaan, tadi persaudaraan itu. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang kita kenal hamlah sekarang itu mendasari peradaban Islam di Madinah. Yang ketiga adalah tadi berdamai dengan semua kalangan, mengakomodir semua kebutuhan meskipun itu kekuatan bukan Islam. Jadi akan ada hasil yang berbeda antara peradaban yang dibangun oleh rohani dan kemanusiaan seperti Madinah dan peradaban yang dibangun oleh filsafat materialistis seperti yang menopang peradaban Barat. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan kita edukasi tentang sejarah Rasulullah dan pendirian Madinah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.